Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siang hari ini kita bersyukur dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom. Kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam acara kita bersama pada siang hari ini. Acara doa bagi bangsa dan kota diselenggarakan bersama oleh Penyuluh Agama Kristen Kota Bandung bersama dengan Badan Musyawarah Agama Kota Bandung, dengan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Kota Bandung, juga dengan Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Bandung, dengan lembaga juga perwakilan gereja-gereja dan perkumpulan Kristen sekota Bandung, beserta juga dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Kota Bandung, dan dengan jaringan doa sekota Bandung. Untuk mengawali acara siang hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, terima kasih siang ini Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama untuk mengadakan acara doa bersama bagi bangsa dan kota. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berdoa supaya jaringan internet di setiap daripada kami semua boleh berjalan dengan baik. Itu sebabnya kami berdoa, mohon Tuhan menolong, memberikan kelancaran agar acara ini juga boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Untuk selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan laporan kegiatan acara ini yang akan disampaikan oleh Koordinator Penyuluh Agama Kristen Kota Bandung, Bapak Sandi Huta Hayan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kemenak Kantor Kota Bandung, Bapak Dr. Andus Haji Teddy Ahmad Junaidi MSI yang sudah ada bersama kita. Dan juga yang saya hormati pemimpin-pemimpin aras gereja, baik PGIS, BAMAK, PGPK, API, PGPI, dan jaringan doa sekota. Yang saya hormati juga semua pimpinan-pimpinan gereja lokal dan semua yang hadir dalam acara doa bersama kita ini. Izinkan saya, perwakilan Penyuluh Agama Kristen Kemenak Kota Bandung, menyampaikan sedikit laporan tentang kegiatan doa bersama kita ini. Doa bersama ini diinisiasi oleh Penyuluh Agama Kristen Kota Bandung dan sudah kita mulai sejak 2021 tahun yang lalu, bekerja sama dengan semua aras-aras gereja di Kota Bandung. Karena kita tahu doa adalah napas orang beriman. Doa bersama ini sebagai wujud akan kecintaan kita dengan bangsa dan negara kita, dan juga kota kita tercinta, Kota Bandung. Sehingga telah menjadi program tahunan Penyuluh Agama Kristen Kota Bandung, bekerja sama dengan semua aras-aras gereja di Kota Bandung. Karena kita tahu dengan kita bergandengan tangan, dengan kita bisa bersama-sama dan bersatu sebagai tubuh Kristus, seperti doa Yesus, maka apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Bendera denominasi gereja bisa berbeda. Bendera sinode gereja juga bisa berbeda. Tetapi kita dalam Kristus, kita harus unity, karena kita semua adalah tubuh Kristus. Kami Penyuluh Agama Kristen Kemenak Kota Bandung, ada 16 non-PNS dan 2 PNS, adalah sebagai pelayan umat Kristen di Kota Bandung yang siap dan terbuka untuk bergandengan tangan bersama dengan semua gereja di Kota Bandung. Agar kita sama-sama melayani, mengasihi, dan memperlengkapi semua masyarakat Kristen menjadi umat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan azas gotong royong seperti visi Kementerian Agama. Akhir kata, saya sebagai mewakili Penyuluh Agama Kristen Kota Bandung mengucapkan terima kasih kepada semua aras gereja dan juga gereja-gereja lokal yang selama ini mendukung kegiatan Penyuluh Agama Kristen Kota Bandung, sehingga semuanya
kita bisa bergandengan tangan untuk melakukan pembinaan kepada umat Kristen di Kota Bandung bersama-sama. Demikian laporan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih untuk kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenak Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Teddy Ahmad Junaidi, MSI. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan selanjutnya kepada Bapak. Baik, yang saya hormati pengurus dan anggota BAMAG Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia, yang saya hormati pengurus dan anggota Persekutuan Gereja-Gereja Adventista Kota Indonesia (PGPI), yang saya hormati pengurus dan anggota DPC Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Bandung, saya hormati pengurus dan anggota perwakilan gereja-gereja dan perkumpulan Kristen PGPK Kota Bandung, yang saya hormati pengurus dan anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat Kota Bandung, PGIS Kota Bandung. Saya hormati pengurus dan anggota JDS Kota Bandung, dan yang saya hormati para penyuluh agama Kristen Kota Bandung, baik fungsional maupun honorer. Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para penyuluh agama Kristen, walaupun Pak Sandi ini baru ngasih tahu malam tadi untuk kegiatan ini. Ya, ke depan itu jauh-jauh hari Pak Sandi, karena saya bukan ngurusin satu hal saja tapi banyak urusan. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dari Kristen, pemuka agama, tokoh agama Kristen di Kota Bandung. Dan saya ucapkan terima kasih karena Pak Sandi dan kawan-kawan ini berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan doa umat Kristiani bagi bangsa dan bagi Kota Bandung khususnya secara virtual, secara Zoom meeting yang memang hari ini perlu diketahui bersama oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk Kota Bandung ini sudah masuk pada zona level 2, tetapi tetap karena kita masih menyandang level, walaupun level 2 tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan, apalagi di saat-saat kita melaksanakan ibadah di tempat-tempat ibadah. Kita semua berharap kegiatan doa bersama umat Kristiani bagi bangsa dan Kota Bandung ini, ya, yang digelar secara daring, ini merupakan bagian upaya melangitkan harapan, memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini di Indonesia, di Kota Bandung, segera dapat tertanggulangi. Seluruh umat ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kemakmuran dan sehat walafiat, kemudian terbebas dari pandemi COVID-19. Terkait dengan pandemi COVID ini, perlu saya sampaikan dalam acara ini bahwa upaya penanggulangan pandemi COVID ini, Menteri Agama, Kapolri, kemudian PBNU telah meluncing program-program 1 juta vaksin booster jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya juga menghimbau kepada teman-teman Kristiani di mana saja berada bahwa Kementerian Agama Kota Bandung bekerjasama dengan Kapolres, bekerjasama dengan PCNU melaksanakan vaksin bebas. Hanya membawa KTP saja itu bisa melaksanakan vaksin. Tempatnya adalah di Pusdai, kemudian di polsek-polsek yang ada di Kota Bandung ini. Nah, pada kesempatan ini karena banyak tokoh-tokoh agama, banyak yang hadir, bagi yang belum vaksin baik 1, 2, apalagi 3, itu silakan datang besok ke Pusdai dari mulai jam 9 sampai selesai. Ya, ini sebagai himbauan saja, mohon juga kepada penyuluh untuk diingatkan kembali kepada para jamaatnya. Nah, untuk apa? Untuk menjaga para atau masyarakat yang akan melaksanakan mudik pada saat Hari Raya Idul Fitri ini. Kemudian sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, saya pun sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini karena sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Gusmen
oleh Bapak Yakut Holil Kaumas, bahwa kita harus senantiasa bersama-sama dengan tokoh dan umat dari berbagai agama, agar senantiasa memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa dan kerukunan umat beragama. Sebagai tokoh yang mempunyai visi ke depan, misi ke depan, Gusmen ini senantiasa menggaungkan persoalan-persoalan moderasi beragama. Saya kira moderasi beragama ini perlu juga diterapkan di mana-mana, perlu juga disampaikan di mana-mana oleh tokoh-tokoh agama, sehingga tidak ada istilah radikalisme lagi, tidak ada istilah intoleran lagi. Dengan moderasi beragama, senantiasa kita akan belajar dan mengajarkan agama dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, sehingga jamaah-jamaah kita ini merasa aman, merasa nyaman, dan tidak mendapatkan doktrin-doktrin yang radikal kemudian intoleran. Kemudian perlu kita ketahui bahwa Pak Wakil Presiden, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan perlunya dilakukan upaya ruhaniyah untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa, persoalan yang ada di Kota Bandung khususnya. Baik kondisi COVID-19 yang telah 2 tahun lebih melanda Indonesia. Sebagai bangsa yang beriman, upaya-upaya besar yang telah dan sedang ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat harus disertai pula dengan ikhtiar batiniah. Apa ikhtiar batiniah? Adalah doa. Nah, hari ini doa bersama kita lakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan apa yang kita niatkan itu bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kepada Zat yang Maha Mulia, Tuhan Yang Maha Esa, semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, dengan masyarakat yang penuh kesalehan, penuh dengan moderat, cerdas, unggul, ya, kemudian semoga Kota Bandung menjadi kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Amin. Terakhir, saya sangat berharap acara doa bersama ini dapat lebih mempererat tali persatuan dan kesatuan dari seluruh komponen bangsa, khususnya di Kota Bandung ini. Karena modal terbesar dalam menghadapi tantangan dan cobaan apapun adalah persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Kita tidak boleh lagi mempersoalkan persoalan perbedaan, tapi marilah kita rajut kebersamaan. Dengan kebersamaan yakin kita akan indah ke depan. Hadirin yang berbahagia, itulah sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Salam sejahtera, salam damai, selamat sore. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya percaya kita adalah umat yang mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui doa kepada bangsa kita, kita mau berdoa bersama-sama membawa iman kita kepada Kristus. Kita mau berdoa untuk kota kita, dan kita mau bersyafaat buat setiap umat-umat Tuhan yang ada di kota kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menaikkan satu pujian yang berkata, jadikan aku rumah doamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang
dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi pada Maret tahun 2019 masih meninggalkan dampak perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Dampak ekonomi yang terburuk yaitu Indonesia masuk pada resesi ekonomi bersama beberapa negara lain pada tahun 2020. Sejak COVID-19 melanda Indonesia, perjalanan perekonomian Indonesia mengalami jatuh bangun. Kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi sempat menunjukkan tanda-tanda positif pada akhir tahun 2021 setelah gelombang ketiga varian Delta mengalami penurunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyebut secara spasial semua wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2021. Meski begitu, Erlangga menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 mendatang akan terkena dampak meledaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Namun sejak varian Omikron pertama kali di Indonesia pada November 2021 dan penularannya yang semakin meningkat, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa Bali yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan penularan virus Omikron mengakibatkan dunia usaha kembali terpuruk. Banyak kegiatan usaha seperti mal, restoran, toko, pabrik membatasi kegiatan usahanya. Para pelaku usaha harus mengurangi tenaga kerjanya dan menerapkan efisiensi dalam usahanya. Akibatnya, berdampak pada daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memasuki Februari 2022, varian Omikron memang telah melandai. Pemerintah sudah mencabut PPKM level 3, kegiatan usaha mulai beroperasi, dunia usaha berjuang kembali untuk bangkit, serta berharap agar daya beli masyarakat kembali pulih, sehingga mendorong roda perekonomian Indonesia. Namun, baru beberapa bulan masyarakat keluar dari dampak dan kesulitan PPKM varian Omikron, masyarakat dikejutkan dengan berbagai kenaikan harga bahan pangan menjelang Lebaran. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, kebijakan pemerintah menaikkan pajak menjadi 11%, beban ekonomi masyarakat semakin besar. Kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak atau BBM mengakibatkan kenaikan inflasi yang memperburuk daya beli masyarakat yang akan memperpanjang pelemahan ekonomi di bangsa kita. Sebagai anak-anak Allah yang telah Tuhan tempatkan di kota Bandung,
Mari kita berdoa memohon kuasa Tuhan memulihkan perekonomian kota dan bangsa kita Indonesia. Kita berdoa agar seluruh gereja-gereja di kota Bandung bersatu, bergandengan tangan untuk berseru mengundang pertolongan Tuhan bagi kesejahteraan kota kita. Dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita meminta Tuhan melawat bangsa Indonesia agar bangkit dan menjadi kuat menghadapi kesulitan untuk meraih kemenangan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami
Terima kasih kepada tim pujian dari penyuluh agama Kristen yang sama-sama menyatakan bahwa kita butuh Tuhan di tengah-tengah suasana pandemik dan juga segala pergumulan yang dialami oleh di tengah-tengah bangsa dan di kota ini, kita membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya kita akan sama-sama untuk sebentar kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Tony. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada hambanya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih khususnya kepada tim penyuluh Dimas Kristen yang menghubungi saya, Pak Julius Dulo. Terima kasih. Ya, kita akan berdoa ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan, bahwa kami perlu Engkau, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, saat ini kami sekali lagi minta penyertaan pimpinan daripada Engkau sendiri, Tuhan. Dan Engkau juga mengurapi kami, Tuhan. Terlebih kami sebagai penyuluh, Tuhan, bukan hanya yang ada di Dimas Kristen, Tuhan, tapi Engkau menempatkan kami juga semua ini menjadi penyuluh-penyuluh Tuhan Yesus. Mari kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicaralah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Allah kami hidup, kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, saya sudah share screen. Apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Saya mendapatkan satu tema, yaitu kita bisa menjadi teladan. Katakan amin. Ya, kita bisa menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus menjadi teladan? Ya. Nah, saya ingin membawakan ini. Waktu saya 15 menit, saya berharap selesai jam 33 berarti 15, 40, 50 ya. Saya berharap bisa selesai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyuluh ya itu berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya memberikan penerangan, memberikan penunjuk jalan, tapi kita juga masuk di dalamnya. Jangan sampai kemudian kita kita seperti calo. Jakarta. Busnya berangkat, kitanya masih ada di Bandung, masih ada di Cicahem, masih ada di Lewi Panjang. Tapi bagaimana kita menghayati sebagai seorang penyuluh? Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita menjadi garam yang bisa dirasakan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Nah, oleh sebab itu, dunia akan selalu butuh juga haus akan keteladanan untuk dijadikan pelajaran berharga agar lebih baik lagi ke depannya. Dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak keteladanan ini. Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita semua diminta untuk apa? Tampil menjadi teladan-teladan dalam banyak hal, mulai dari perbuatan baik hingga iman. Bukan hanya pintar khotbah, ya. Biasanya katanya saya percaya ada 109 partisipan di sini yang tadi saya baru catat gitu kan. Kita percaya bahwa kita bukan hanya berkhotbah, tapi bagaimana kita melakukan itu, melakukan perbuatan baik kita dilihat banyak orang. Keteladanan hidup bukan hanya tugas dari orang tua kita semua atau seorang atasan saja. Keteladanan hidup merupakan hal yang harus dimiliki semua orang percaya, baik orang tua maupun orang yang masih muda. Ya, saya lihat bahwa tadi ada Yohanes Via gitu kan, itu masih muda, tapi saya percaya 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, janganlah katanya, seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Biar saudara yang kasih Tuhan. Semua orang harus menjadi teladan. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah supaya kita bisa menjadi teladan? Ya,
Bagaimana supaya kita menjadi teladan? Yang pertama, teladan itu harus diusahakan. Titus 2 ayat 7 katakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Ya, diulang, teladan apa? Dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, katanya. Ayat bacaan di atas menyatakan salah satu firman Tuhan yang mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk selalu berusaha menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Kita bisa melihat di sini bahwa proses pemindahan atau transfer ilmu dan memberi pengajaran secara teoretis saja tidaklah cukup. Ya, bukan hanya ngomong saja, bukan hanya bicara saja, saudara. Dan lihat bahwa anak-anak itu tidak hanya diberikan teori, tapi mereka melihat prakteknya, saudara. Ya, anak-anak itu lebih gampang melihat, saudara, daripada kemudian dia harus belajar. Ya, saya percaya bahwa dunia ini juga sedang melihat kita. Ya, sekali lagi ini penyuluh itu bukan yang hanya ada penyuluh di bimbingan Bimas Kristen, tapi kita semua hamba-hamba Tuhan ini semua juga para penyuluh-penyuluh yang membawa obor-obor, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini harus diusahakan, ya, untuk menjadi teladan. Yang pertama itu harus diusahakan. Kita harus mampu apa? Melanjutkannya sampai kita bisa mencontohkan. Ya, mencontohkan apa? Mencontohkan apa yang kita ajarkan melalui perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ini gambar Rasul Paulus. Dia tidak hanya berteori, tetapi dia juga masuk dalam proses itu. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau mati bagi Yesus. Ya, dia mau disiksa oleh Yesus. Dari seorang Saulus yang sebetulnya sudah enak, tapi bagaimana ketika dia dipanggil menjadi Paulus, dia tetap menjadi Paulus. Ya, walaupun banyak penderitaan, dia katakan semua yang dulu itu aku anggap sampah, katanya. Ya, betapa luar biasanya ketika dia percaya Yesus, dia mempraktekkan itu dalam kehidupannya, saudara. Jadi jangan kita hanya pintar mengajarkan, tapi tidak pernah membuktikannya lewat hidup kita sendiri. Ya, itu artinya apa? Itu hanyalah teori kosong dan bohong belaka, atau ya bahasanya omong doang saja, saudara. Lu mah pinter khotbah aja, lu pinter nasihatin aja, tapi lu sendiri nggak bisa lakukan. Nah, jangan sampai kita semua sebagai penyuluh, bukan hanya, sekali lagi saya katakan, bukan hanya penyuluh di Bimas Kristen, tapi kita ini semua dipanggil untuk menjadi penyuluh. Amin. Nah, itu yang pertama. Untuk menjadi teladan, yang pertama apa yang harus kita diusahakan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dijaga. Ya, teladan ini selain diusahakan, kemudian dijaga. Ya. Matius 20 ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang, lihat. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Ketika dia masuk pertama kali di padang gurun, maka ada 3 hal yang iblis tawarkan. Saya tidak usah uraikan ini karena waktu saya hanya 15 menit. Saudara tahu. Tapi lihat, panggilan Yesus adalah salib Kristus. Panggilan Yesus adalah menyelesaikan amanat Bapaknya yang di surga. Ya, sampai dia katakan ketika di kayu salib sudah selesai, tetelestai gitu, saudara. Nah, teladan itu harus dijaga, sama seperti anak manusia akan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus lakukan itu. Ya, 33 tahun setengah dia ada di bumi dan dia laksanakan keteladanan itu. Kenapa? Dia jaga hubungan dengan Bapa di surga. Dia jaga memberikan juga pengarahan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, Bapak yang dikasih Tuhan. Nah, lihatlah sebuah contoh dari perkataan Yesus sendiri ketika ia mengingatkan kita untuk merendahkan diri kita menjadi pelayan dan hamba. Ya, yang ini Bapak Ibu, yang ini ya. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Saya percaya bahwa panggilan kita bukan untuk dilayani. Tapi bagaimana kita bisa melayani, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, kembali ke caption ini.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu keteladanan lebih baik daripada sejuta nasihat. Ya. Satu keteladanan lebih baik daripada sejuta nasihat dapat dimaknai apa? Dimaknai bahwa satu sikap, satu perilaku, satu perkataan dan perbuatan seseorang yang dapat ditiru atau dicontoh lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih berharga daripada apa? Sejuta nasihat yang hanya di bibir saja. Seorang teladan artinya apa? Sosok yang patut ditiru atau dijadikan panutan oleh orang lain atau harus menjadi role model, Bapak Ibu. Sehingga saya katakan ini, kita harus menjadi role model. Kita lempeng lurus, walaupun ini sebetulnya salah kenapa di tengah jalan ya. Tapi saya ingin menyatakan bahwa inilah yang harus menjadi role model kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus ya, tema Natal kita tahun 2021 ada kita harus menerang garami, Bapak Ibu. Dan ini harus menjadi role model kita, Saudara. Dan ini harus dijaga. Keteladanan kita ini harus dijaga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jadi seorang teladan artinya apa? Sosok yang patut ditiru atau dijadikan panutan oleh orang lain, harus menjadi role model. Ya. Jadi sekali lagi, ya, waktu saya hanya 8 menit lagi. Sekali lagi, bagaimana kita harus menjadi teladan? Yang pertama diusahakan, yang kedua dijaga, dan yang ketiga Bapak ini kasih Tuhan harus terus dilakukan. Sampai kapan? Sampai Yesus menjemput kita, sampai kita bisa berkata ketika Tuhan panggil, selesai, tetelestai, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Terus lakukan. Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan di depan orang, supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada buah-buah yang dihasilkan. Oh iya ya, orang Kristen beda, anak Tuhan beda, penyuluh agama Kristen beda. Amin. Ya. Harus terus dilakukan, bukan hanya diusahakan, bukan hanya dijaga, tapi terus dilakukan, terus dilakukan. Gampang nggak? Saya percaya nggak gampang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi ini yang harus kita lakukan. Ya. Lebih jauh lagi, Yesus mengingatkan kita agar menjadi teladan bagi banyak orang di mana Tuhan dipermuliakan. Terang Tuhan yang ada pada diri kita hendaklah bisa dipancarkan hingga apa? Hingga bercahaya bagi banyak orang. Ya. Ini pun apa? Bentuk gambaran dari bentuk keteladanan kita. Ingatlah bahwa banyak orang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya. Saya bersyukur ada paguyuban Astana Anyar dan saya terlibat dari mulai bulan Agustus 2021 sampai bulan Maret kami melakukan vaksinasi di Kecamatan Astana Anyar. Dan ketika kami melakukan, baik di kelurahan maupun di sekolah dasar negeri, mereka tahu bahwa yang melaksanakan vaksin adalah paguyuban gereja. Itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, hanya dengan menjadi teladan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hanya dengan menjadi teladan kita dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Tanpa keteladanan hidup, maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa keteladanan hidup, maka kita seperti garam yang sudah tidak asin. Sehingga tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan minyak orang. Tanpa keteladanan, maka terang kita juga tidak akan memancar. Sebaliknya, justru seperti pelita yang letakkan di bawah gantang, kata firman Tuhan. Tidak mampu menerangi dan justru Bapak Ibu dikasih Tuhan berpotensi apa? Membahayakan karena akan bisa terjadi kebakaran. Harusnya gantang disimpan di atas, ini kemudian ditutup akan terjadi kebakaran. Ya. Jadi selain dijaga harus diusahakan terus, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah pentingnya sebuah keteladanan? Sebuah teladan hidup yang baik adalah khotbah yang terbaik yang dapat disampaikan kepada semua orang. Betul, orang Kristen itu beda. Ya. Oleh sebab itu Gus Dur katakan kalau orang Kristen semakin dipersulit, dia akan semakin melejit. Amin. Itu tandanya orang Kristen. Ya.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui teladan hidup kita, orang bisa melihat dengan nyata bagaimana teladan hidup anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar sebuah teori, bukan hanya sekedar suatu pemahaman teologi, melainkan nyata dalam kehidupan pribadi demi pribadi, gitu kan? Ya. Teladan bukanlah hal yang sembarangan, melainkan merupakan suatu faktor ampuh yang bisa dipakai untuk membawa orang kepada Kristus. Saya sekali lagi bersyukur ya ada di paguyuban gereja-gereja Kecamatan Astana Anyar. Kami sekali lagi bisa membantu vaksinasi, dan sebelum kita melaksanakan vaksin, Yohanes Apriyadi itu tahu persis kita berdoa. Kita minta bahwa ini bukan kerja kita, ini kerjanya Gusti Allah. Kita akan berdoa, Bapak Ibu. Dan ketika mereka melihat kita, Bapak Ibu, mereka melihat ya bahwa ya kita harus berdoa, walaupun biasanya mereka duluan berdoa, tapi saya juga sekali waktu ambil alih, Bapak Ibu. Dan lebih banyak kita juga ambil alih. Kenapa? Teladan hidup. Ya, mereka bisa melihat kita. Kami selalu datang jam 7 kami selalu datang sebelum dimulai jam 8, Bapak Ibu. Itulah teladan hidup. Ya. Teladan hidup, teladan berjemaat merupakan apa? Merupakan suatu harta karun. Ya. Suatu keseriusan, suatu perjuangan. Betul, Bapak Ibu, nggak gampang. Ya. Tapi kita harus tetap menjadi teladan. Dan harus menjadi apa? Menjadi suatu komitmen untuk apa? Untuk membawa orang kepada Tuhan. Supaya saya dihormati, saya harus menjadi teladan supaya saya dihormati, bukan. Supaya orang melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita bisa membawa, oh betul ya, betul, bukan hanya omong doang, tapi mereka mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, masih ada 2 menit. Keteladanan hidup bukan datang dalam sehari. Bukan dibangun berdasarkan satu perjuangan yang remeh, tetapi merupakan perjuangan yang disertai mungkin saja jutaan tetesan air mata. Keteladanan juga dibentuk dari berbagai macam ketajaman, kepekaan diri, dan kewaspadaan diri, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana dalam segala hal kita tetap memancarkan kasih Kristus, memancarkan wajah Kristus, memancarkan teladan Kristus. Kita tidak bisa menjadi teladan hanya dengan lenggang kangkung dan sekedar berkata-kata, Bapak Ibu. Melainkan kita perlu masuk ke dalam perjuangan yang terus-menerus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja adalah wajah di mana pemerintahan Tuhan ada di muka bumi ini. Gereja adalah wajah di mana kasih Allah dinyatakan di dalam dunia ini. Gereja adalah suatu eksistensi yang sedang diperhatikan oleh seluruh dunia. Bahkan, ya saya ini ekstrim, bahkan juga setan. Ya. Itu sebabnya kita harus tetap minta penyertaan Tuhan. Lagu terakhir tadi ya. Aku tak dapat jalan sendiri tanpa pimpinanmu. Artinya apa? Itu berarti kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sekedar ada di tempat ini sebagaimana kita ada, tetapi banyak mata yang sedang memperhatikan dan melihat bagaimana kita hidup di dalam pengajaran yang kita jalani. Kita tidak mampu seperti tadi pujian tadi. Aku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa menjadi teladan. Bagaimana caranya? Yang pertama diusahakan, yang kedua dijaga, yang ketiga terus lakukan. Minta penyertaan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya kembalikan kepada host tepat jam 2.50 saya menyelesaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tony untuk renungan firman Tuhannya. Kita akan sama-sama, ini saya serahkan kepada Pak Ramlo, silakan untuk memimpin dalam doa bersama-sama dengan
hamba-hamba Tuhan yang sudah ditunjuk. Saya serahkan kepada Pak Ramlo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita akan masuk dalam pokok doa. Pokok doa pertama ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anis dari JDS, Jaringan Doa Sekota. Pada pokok doa pertama ini kita akan berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, yaitu agar gereja mengalami kebangkitan pasca COVID-19. Kita juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan bersatu dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Selanjutnya kita juga berdoa untuk pemulihan dan transformasi agar terjadi di bangsa Indonesia kita tercinta. Pada pokok kedua akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto dari PGIS, Persekutuan Gereja Indonesia Sekota Bandung. Pada pokok doa ini kita akan berdoa untuk ekonomi bangsa Indonesia, yaitu agar kita mengalami pemulihan pasca COVID-19. Kita juga berdoa agar Tuhan memberkati sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu hasil tanah, air, dan udara. Kita juga akan berdoa agar Tuhan menolong kita sebagai pengelola sumber daya alam tersebut, diberikan hikmat untuk mengelolanya. Selanjutnya kita juga berdoa untuk Tuhan mengirimkan investor-investor ke bangsa Indonesia agar terjadi pertumbuhan ekonomi di bangsa kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum Bapak Anis memimpin pokok doa pertama, dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Yohan Purwanto untuk pokok doa yang kedua, mari kita terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama bersatu hati kita. Kita mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, bersepakat bersama-sama menaikkan untuk setiap pergumulan kita. Secara khusus kita akan berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja Tuhan. Dan mari kita bersatu hati dalam pujian, kita mengatakan, bila kau rasa gelisah di hatimu. Gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Katakan bila cobaan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, kata Yesus Tuhan kita, Yesus akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita berseru bersama-sama. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. bila cobaan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa
takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita berseru bersama-sama. Berseru memanggil namanya, berdoa ini kehidupan kami ya Tuhan. Menghampiri dirimu, percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, ini hidup kami ya Tuhan. Kami memanggil namamu ya Tuhan. Berdoa akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Katakan berseru. Memanggil namanya ya Tuhan. Ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan setiap doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami hanya bisa percaya kepadamu ya Tuhan. Tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Ya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan Bapak Pendeta Amis untuk memimpin kita doa pokok pertama, nanti dilanjutkan oleh Bapak Yohanes untuk pokok doa kedua. Ya. Para penyuluh, hamba-hamba Tuhan, bahkan Bimas Kristen, Provinsi Jawa Barat, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kata sambutan dari Kemenak, kantor Kota Madya Bandung. Kami sudah dengar firman dari hamba-Mu. Kami percaya bahwa tidak akan ada lagi di Kota Bandung intoleran, bahkan radikalisme, bahkan teroris. Kami mengimani apa yang diucapkan itu menjadi rema bagi masyarakat yang ada di Kota Bandung. Bahkan kami merindukan teladan daripada Kristus Yesus untuk memberikan satu pencerahan, memberikan suatu penyuluhan bahwa gereja Tuhan yang hari-hari ini mengalami kemunduran, kemerosotan rohani, khususnya orang-orang Kristen. Kami berdoa di pasca melandainya COVID-19 ini, gereja Tuhan di Kota Bandung, di Jawa Barat, di mana saja berada,
kembali dapat melakukan ibadah on-site tatap muka bersama umat Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu terus terjadi penurunan ini yang sangat-sangat signifikan, karena kami merindukan ada kebangkitan rohani kembali di dalam kehidupan kami bergereja, di dalam kami melakukan pelayanan firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami minta biarlah semua terjadi di dalam nama-Mu dan betul-betul pandemik ini segera berakhir. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Nah, kami berdoa kembali lagi buat kebersamaan para hamba Tuhan. Tidak akan ada kembali di masa COVID ini masing-masing gereja membangun tembok, masing-masing gereja menganggap gerejanya lebih bagus, lebih baik, lebih suci. Kami berdoa dengan melandainya COVID saat ini, gereja Tuhan bangkit, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan membawa panji-panji Kristus, membawa berita kemuliaan, bahkan menjadi saksi yang hidup. Sehingga banyak suku kaum yang belum mengenal Engkau, mereka datang berduyun-duyun mencari Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau melihat bukan saja hamba Tuhan, tapi sinode bisa bergandengan tangan, aras nasional bisa bergandengan tangan. Sebagaimana firman-Mu berkata, jikalau umat-Mu bersatu dan merendahkan diri dan mencari Tuhan, maka Tuhan hadir. Kami merindukan Tuhan hadir hari-hari ini nyata di kota Bandung. Tuhan hadir nyata di Jawa Barat. Tuhan hadir nyata di Indonesia. Sehingga Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa buat pertolongan yang daripada-Mu. Kami tahu bahwa akan terjadi transformasi yang sangat-sangat dirindukan. Bukan saja di kota Bandung, bukan saja di Indonesia, tetapi di belahan dunia ini merindukan transformasi yang besar-besar. Itu sebabnya hari-hari ini banyak umat Tuhan, banyak jaringan-jaringan berdoa supaya lewat WPA nanti tanggal 17 sampai tanggal 19 akan terjadi revival, akan terjadi kebangunan rohani. Inilah doa kami Bapa. Inilah yang kami minta di dalam nama-Mu. Dan biarlah lewat siang hari ini acara penyuluhan berdoa akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Akan jadi berkat sampai ke ujung-ujung dunia. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan untuk Bapak. Silakan Pak Pendeta Yohanes. Pak Pendeta Yohan. Mari kita lanjutkan dengan doa kembali untuk bangsa dan negara. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kehadirat-Mu. Engkau adalah Allah Maha Penolong, Maha Pengasih,
dan yang pada saat ini sungguh kami andalkan di dalam pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami boleh bangkit setelah COVID-19. Banyak kami mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, di bidang kehidupan ini, tapi kami berserah kepadamu ya Tuhan untuk Engkau memulihkan kembali secara ekonomi, psikis, bahkan juga gereja-gereja juga terkena imbasnya dengan COVID-19. Tuhan kembali beri semangat jemaat-Mu untuk bersekutu, melayani, dan terus mengembangkan gereja kami supaya nama-Mu dimuliakan. Berkatilah juga ya Tuhan sumber daya alam Indonesia yang sebenarnya sangat kaya, namun masih banyak yang belum tergali, ditemukan, dan dinikmati untuk rakyat. Tuhan kiranya memberkati, sehingga semakin banyak temuan-temuan dan upaya-upaya yang dilakukan, sehingga sungguh semuanya itu boleh berguna untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Engkau berkati dan berikan kebijakan orang-orang yang Engkau pilih untuk mengelola, memimpin, sehingga sumber daya alam tersebut bisa digunakan dengan bermanfaat baik ya Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami seorang diri. Engkau akan senantiasa menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Kami dukung, kami juga bersyukur pada saat ini kami juga memiliki pemerintah, memiliki pemimpin yang juga peduli dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bahkan di daerah terpencil, di daerah yang jauh. Engkau gerakkan hati para pemimpin sehingga boleh di sana juga merasakan pembangunan, merasakan kehidupan yang dimana pemerataan itu belum terjadi, tapi saat ini kami melihat ada gerakan-gerakan di sana. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau juga mengirimkan semakin banyak investor ke Indonesia. Engkau kirimkan orang-orang yang sungguh bisa mengembangkan Indonesia, bahkan juga pihak-pihak swasta dari luar negeri, namun tentu itu boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia manfaatnya ya Tuhan. Kami berserah kepadamu selalu untuk ini, bangsa dan negara kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita meyakini Tuhan mendengar doa-doa kita, dan Tuhan tidak hanya mendengar, tapi Ia segera menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk pada pokok doa ketiga dan keempat dan kelima. Pada pokok doa ketiga akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Robert Napitupulu dari BAMAK, Badan Musyawarah Agama Kota Bandung. Pada pokok doa ketiga ini kita akan berdoa bagi kesatuan dan keamanan Indonesia. Kita akan berdoa agar rakyat Indonesia menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Kita berdoa buat aparat TNI, Polri, dan penegak hukum lainnya untuk tetap senantiasa menjaga NKRI. Kita juga berdoa agar terwujud moderasi beragama. Selanjutnya kita berdoa untuk orang-orang yang ingin mencoba mengacaukan keamanan bangsa kita tercinta ini. Untuk pokok doa keempat, nanti akan dipimpin oleh Bapak Elia Kase dari API, Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Bandung. Pada pokok doa ini kita akan berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, kita akan berdoa untuk pemerintah pusat sampai ke daerah. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada seluruh pemimpin yang ada di pemerintahan. Kita juga terus mendukung dan berdoa agar tercipta pemerintahan yang bersih dan yang terbebas dari KKN.
Dan untuk pokok doa kelima akan dipimpin oleh Bapak Pendeta D. Risman dari PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Kota Bandung. Pada pokok doa kelima ini kita akan berdoa bagi pemerintahan Kota Bandung, di mana kita tinggal di Kota Bandung. Kita berdoa untuk ekonomi Kota Bandung, keamanan Kota Bandung menjelang Hari Raya Idul Fitri dan gereja-gereja di Kota Bandung, dan juga pelaksanaan booster di Kota Bandung. Namun sebelum kita menaikkan pokok doa ketiga dan keempat dan kelima nanti yang dipimpin oleh Bapak Robert dan Bapak Pendeta Elia dan Bapak Pendeta Derisman, kita akan datang kepada Tuhan, mengangkat hati kita, dan memuji Tuhan dengan satu lagu. Bapak, Ibu, Saudari-saudariku, kita bawa bangsa dan kota kita ke hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama sujud di kakinya. Mari kita merendahkan diri. Mari kita bersatu hati bersama dengan tangis Tuhan bagi bangsa dan kota tercinta. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Turunlah belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Oh, ampuni, ampuni, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah dan selamatkan kota dan bangsa kami. Ampunilah, oh selamatkanlah, pulihkan bangsa, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, oh selamatkanlah ya Bapa, pulihkanlah kota dan bangsa kami ya, oleh rahmat-Mu, oleh kuasa-Mu, sinari Tuhan, hanya dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, oh dengar doa kami, dengar doa
Silakan Bapak Pendeta Robert Napitupulu, nanti dilanjutkan oleh Bapak Elia dan Bapak Pendeta Derisman. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan mengumpulkan semua aras-aras gereja di Kota Bandung untuk bersekutu mendoakan Kota Bandung dan Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi pemimpin-pemimpin kami, dan Tuhan mengasihi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberikan kesatuan dan persatuan di dalam keamanan bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan para pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini supaya selalu ada perdamaian dan kesatuan, baik di dalam umat beragama sesama umat Kristiani, dan juga buat seluruh umat-umat beragama yang ada di Kota Bandung, supaya kami tetap berdamai dan boleh hidup berdampingan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mohon agar Tuhan menjaga kesatuan dan keamanan Indonesia melalui para TNI dan Polri, supaya ada kesatuan dalam kesatuan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jaga, berikan mereka hikmat untuk menjaga keamanan bangsa ini sehingga bangsa kami boleh tetap terjaga. Negara kami, negara NKRI boleh tetap terpelihara hanya oleh kasih Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam bangsa kami, dan boleh terwujud kesatuan beragama seperti tadi dari seluruh agama-agama yang ada di dalam bangsa kami, baik agama mayoritas dan minoritas, selalu boleh hidup berdampingan karena ada kasih Tuhan yang memberi pertolongan dan perlindungan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan juga pertobatan bagi orang-orang yang belum melakukan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan perintah Tuhan. Karena di dalam bangsa kami masih ada banyak yang mengadakan keributan, bahkan pencurian, pembegalan, dan bahkan pembunuhan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, mereka akan menjadi bertobat dan boleh berdamai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Dan terjadilah seturut kehendak Bapa supaya bangsa kami boleh mengalami kemajuan, dan para radikalisme Tuhan tobatkan mereka, beri mereka pertobatan, supaya mereka menyadari bahwa hanya di dalam kesatuan dan persatuan dan persaudaraan yang erat, maka bangsa kami akan boleh maju dan makin berkembang dari hari ke hari, khususnya supaya bangsa kami boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa buat pemerintahan bangsa kita supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan kebijakan-kebijakan pun cocok dengan hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, siang ini kami sepakat, kami hampiri Engkau di atramu yang suci, yang kudus. Kami bawa serta bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan, khusus pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden, para menteri yang ada.
Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, bahkan gubernur, bupati, wali kota, bupati, camat, sampai RT RW. Tuhan lawat, Tuhan jamah, kami berdoa meteraikan hati Tuhan atas setiap mereka Bapa, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dalam kontrol dan kuasa Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, setiap kebijakan mereka ambil, yang mereka putuskan, bila semua itu cocok sesuai dengan isi hati Tuhan. Tidak ada yang melakukan sesuatu di luar akal, di luar kehendak Tuhan, tapi biarlah semuanya sesuai kehendak Tuhan. Kami serahkan pemerintahan ini dalam tangan Tuhan, mampukan mereka, beri kesehatan, kerjasama yang baik, dan kami berdoa buat anggota MPR RI, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah setiap mereka Bapa, sehingga mereka setiap keputusan mereka ambil juga Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerahkan Tuhan pemerintah bangsa kami, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah turun atas setiap mereka Bapa, sehingga mereka dengan sukacita menjalankan setiap tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan pemerintah dalam tangan Tuhan, karena kami percaya pemerintah kami itu berasal dari Tuhan, dan biar setiap apa mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, silakan Pak. Bapak yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada saat ini oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami boleh hadir lewat Zoom meeting ini Tuhan, yang diselenggarakan oleh penyuluh Kristen Kota Bandung dalam rangka berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua terjadi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur biarlah dalam keberadaan kami ini Tuhan, yang Tuhan tempatkan di negara kami Indonesia, jadikan kami garam dan terang, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan memakai setiap para hamba-hamba Tuhan di Indonesia, gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, berikan kesehatan, sehingga lewat hidup kami, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, gereja Tuhan, nama Tuhan makin dipermuliakan, dan lewat hidup kami, Tuhan, kami menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa bagi khususnya para penyuluh Kristen Kota Bandung, memakai mereka sekalian, dari pengurus, dari pemimpin, pengurus, dan semua aktivis mereka semua sekalian. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, sehingga berdampak bagi gereja-gereja, bagi lingkungan, bagi Kota Bandung khususnya, dan lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat pertemuan siang ini, kami bersyukur. Tidak ada hal yang kebetulan, yang terjadi semua dalam rancangan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami doakan juga dengan mohon anugerah Tuhan bagi negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bila NKRI penuh kemuliaan Tuhan, memberikan proteksi dari sorga, perlindungan yang kuat dari sorga, sehingga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak dalam surga buat pertemuan siang hari ini. Kami percaya kami bisa diberkati dan ikat kami lebih erat lagi dengan kasih Kristus, dengan firman-Mu. Biarlah kami boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua yang hadir dalam acara Zoom meeting ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Kita sudah bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Dan biarlah mari kita membawa seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, agar berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita meyakini oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengimani Tuhan akan memulihkan dan memberkati kota dan bangsa kita. Doa-doa yang kita panjatkan tidak sia-sia. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati yang merindukan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebentar kita akan mengakhiri pertemuan doa ini dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael menutup pertemuan doa ini. Silakan Bapak Pendeta Nathanael untuk menutup kita di dalam doa. Masih di mute, Pak? Masih di mute, Pak. Ya, bisa didengar? Amin, Pak. Bisa, Pak. Mari kita bersatu hati dalam akhir acara pada saat ini. Bapak yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu, Kau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk acara doa bagi bangsa yang diselenggarakan oleh penyuluh Kristen Kota Bandung. Tuhan, Kau telah pimpin dari awal sampai akhir, dan kami yakin bahwa Tuhan sudah memberkati acara ini, sehingga acara yang berjalan boleh dipenuhi dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Berikan kami kesehatan, persatuan di dalam roh-Mu, dalam firman-Mu, supaya di waktu-waktu yang akan datang Tuhan kami lebih solid lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di antara gereja-gereja para hamba Tuhan, siapapun kami yang menjadi tebusan daripada Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, biar kami bersatu hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang telah mengikuti acara kami dari awal sampai akhir, dan bila berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita yang percaya mengatakan amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mohon untuk menunggu waktu sejenak, kita akan melakukan fotosesi. Namun sebelum melakukan fotosesi, kami dari penyuluh Kota Bandung sekali lagi mengucapkan terima kasih atas para pemimpin dan pengurus dari Aras Gereja, dari Kota Bandung, PGPI, PGPK, API, JDS, dan PGIS, dan terlebih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyediakan waktu untuk hadir berdoa bersama-sama dengan kita, dan kita meyakini Tuhan terus bekerja di dalam kota kita. Sebentar kita akan melakukan fotosesi yang akan dipimpin oleh
Bapak Yohanes. Saya persilakan Pak Yohanes. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan foto bersama. Ini ada 4 slide, jadi silakan Bapak Ibu membuka kameranya dan harap bersabar menunggu slide-nya masing-masing. Saya tidak tahu kita terbagi di slide berapa. Siap Bapak Ibu? Saya foto slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya. Sekarang slide yang kedua. Silakan Bapak Ibu yang slide yang kedua, harap bersenyum. 1, 2, 3. Ya. Oke, sekarang slide yang ketiga. Siap, 1, 2, 3.